Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang papan partikel. Nah, papan partikel ini merupakan salah satu produk dari teknologi perekatan kayu. Seperti yang Anda lihat, gambarannya papan partikel ada di background bagian belakang ini. Nah, ini bagian dalamnya ini adalah papan partikel, kemudian bagian face dan backnya ini dilapisi dengan veneer, gitu ya. Nah, kita mulai dulu dengan definisi apa itu papan partikel. Papan partikel adalah produk panel yang dihasilkan dengan memanfaatkan partikel-partikel kayu dan sekaligus mengikatnya dengan suatu perekat. Sehingga papan partikel ini merupakan istilah yang sangat umum sekali untuk digunakan menggambarkan sebuah papan, gitu ya, yang terbuat dari bahan lignoselulosa yang terbentuk dari potongan-potongan kayu yang kecil atau bisa berupa partikel yang direkatkan dengan bahan perekat sintetis atau bahan pengikat lain yang sesuai di bawah kondisi panas dan tekanan dalam suatu pengempaan panas. Jadi intinya itu. Jadi papan partikel ini merupakan sebuah papan panel yang dibuat dari material bahan berlignoselulosa berupa potongan kecil atau partikel. Kemudian untuk merekatkannya dibantu oleh perekat, dan untuk membantu setting perekatnya itu maka digunakan metode pengempaan dengan penambahan tekanan dan juga panas. Nah, seperti tadi di depan sudah sedikit saya singgung bahwa papan partikel ini merupakan produk dari perekatan yang dengan bahan baku berupa papan-papan kecil atau partikel. Nah, dalam prakteknya bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan partikel ini bentuknya macam-macam dengan ketebalan, panjang, dan lebar yang beraneka ragam. Contohnya antara lain adalah pasahan kayu. Kemudian yang paling halus contohnya serbuk gergaji. Kemudian ada wol kayu. Wol kayu ini mirip seperti pasahan kayu tetapi lebih tipis. Kemudian memanjang, gitu ya. Kemudian ada tatal. Tatal ini seperti potong-potongan kayu. Kemudian yang terakhir adalah serpih. Nah, serpih ini dengan tatal hampir-hampir mirip, tetapi kalau serpih ini dia lebih tipis, gitu ya. Nah, kesemua papan partikel ini tentu saja umumnya berasal dari limbah, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk memanfaatkan kayu-kayu yang memiliki diameter kecil atau kayu-kayu yang memiliki sifat inferior, misalnya ada cacat, kemudian ada growong, kemudian seratnya terpuntir dan lain sebagainya. Kemudian dia dicacah menggunakan mesin, gitu ya, sehingga didapatkan ukuran yang sesuai untuk pembuatan papan partikel tersebut. Tentunya sama seperti metode perekatan yang sebelumnya sudah kita pelajari, bahwa kalau kita mau merekatkan suatu bahan direkat atau adheren dengan menggunakan bahan perekat atau adhesif, maka harus memperhatikan kadar airnya. Sehingga untuk papan partikel ini juga harus dikontrol kadar airnya berapa persen minimal agar kondisi perekatan itu bisa bagus, gitu ya. Jadi perekatnya bisa setting dan tidak mengalami pelepuhan seperti itu. Nah, beberapa pustaka mencatatkan bahwa kadar air papan partikel biasanya partikelnya kurang dari 10%. Kemudian ini klasifikasinya, jadi menurut Haygrin dan Boyer, ini buku yang cukup terkenal, gitu ya, kitabnya orang teknologi hasil hutan, judulnya Hasil Hutan dan Ilmu Kayu, sebuah pengantar, gitu, ditranslitkan dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan oleh UGM Press. Ini seri pertama Haygrin dan Boyer. Sekarang sudah ada edisi ke-7 dari Simulski. Nah, itu masih satu guru satu ilmu, jadi mereka meneruskan dari Haygrin dan Boyer ini, isinya hampir sama, gitu ya, judulnya sama, Anda bisa baca bukunya
Kemudian, papan partikel ini dapat diklasifikasikan berdasarkan ukuran dan geometri partikel, kemudian perbedaan ukuran partikel antar muka dan inti, kemudian kerapatan papan, tipe resin, dan cara pembuatannya. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu berdasarkan klasifikasi tersebut apa saja yang membedakan. Yang pertama adalah klasifikasi papan partikel berdasarkan kerapatan papan. Digolongkan menjadi kerapatan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan kriteria kalau papan partikel kerapatan tinggi itu umumnya lebih dari 0,8 gram, kemudian sedang itu 0,6 sampai 0,8, dan kerapatan rendah yaitu yang paling kecil yaitu 0,6 gram per cm kubik. Pada umumnya, papan partikel yang dibuat itu memiliki kerapatan sedang. Kemudian, berdasarkan tipe resin atau ketahanan terhadap air dan kelembapan udara, maka dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah papan partikel interior atau disebut dengan tipe 1. Kemudian tipe 2 atau tipe exterior particle board gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan adalah tipe resin yang digunakan atau perekat yang digunakan. Nah, kalau tipe interior particle board itu biasanya digunakan adalah jenis urea formaldehyde dengan karakter yang tidak tahan terhadap air, kelembapan udara, sehingga hanya bisa digunakan untuk interior. Sedangkan yang eksterior contohnya adalah menggunakan fenol atau melamin formaldehyde gitu ya. Jadi itu lebih kuat terhadap air dan kelembapan udara sehingga cocok untuk penggunaan eksterior. Kemudian yang selanjutnya adalah papan partikel dibedakan berdasarkan jumlah lapisan. Yang pertama adalah single particle board, yaitu papan partikel dengan satu lapis atau bahannya menggunakan satu ukuran dimensi tunggal. Jadi satu papan dengan ukuran partikel yang sama. Kemudian yang kedua adalah multiple particle board, yaitu papan partikel yang tersusun atas beberapa lapis, artinya menggunakan lebih dari satu ukuran yang tidak sama. Nah, tadi di depan sedikit sudah saya singgung bahwa papan partikel ini dia memiliki inti papan partikel dan juga lapisan muka dan juga lapisan belakangnya. Jadi ada face sama backnya. Nah, lapisan intinya ini biasanya dia ukurannya partikel yang digunakan itu lebih besar dibandingkan dengan ukuran di face dan backnya. Nah, itulah yang disebut dengan multiple particle board. Sedangkan single particle board ya hanya terdiri dari satu lapis saja. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan cara pengepresan, papan partikel dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah flat press particle board, yaitu papan partikel yang dihasilkan dengan cara pengepresan sejajar. Jadi plat besi untuk mengepres papan partikel itu atas dan bawah posisinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah extruded press particle board, yaitu papan partikel yang dihasilkan dengan cara pengepresan tegak lurus arah samping. Jadi berkebalikan dengan tadi yang flat press particle board. Nah, flat press particle board ini biasanya digunakan di industri particle board di Indonesia dan juga biasanya dalam skala penelitian laboratorium karena lebih mudah penggunaannya. Nanti ada gambarnya. Nah, seperti ini gambarnya. Jadi ini mesin press papan partikel yang ada di UGM. Jadi ini ada plat besi gitu ya, atas bawah, ukurannya sekitar 30 x 30 cm. Kemudian Anda masukkan cetakan papan partikel yang sudah Anda buat seperti ini contohnya. Ini contoh di tempat yang lain gitu ya. Nah, dimasukkan ke dalam sini, nanti ini bagian atas akan turun ke bawah, kemudian dia akan ngepres papan partikelnya ini sampai ketebalan yang sudah Anda tentukan gitu ya. Nah,
Kemudian karena pada umumnya adalah perekat yang digunakan thermosetting, jadi membutuhkan panas untuk bisa set gitu ya, untuk bisa matang gitu. Nah, maka alat ini atau mesin press ini dilengkapi dengan pengatur suhu. Seperti itu. Jadi dilengkapi dengan pengatur suhu sehingga bisa mencapai suhu optimum sesuai dengan yang diinginkan, terutama kaitannya dengan kriteria resin yang tadi digunakan atau perekat yang digunakan. Jadi setiap tipe perekat itu dia punya suhu optimum supaya dia bisa well press gitu ya, bisa merekat dengan baik. Nah, sehingga itu harus menjadi perhatian utama. Kemudian selain hal itu, selain suhu, juga waktu pengepresan. Jadi jangan sampai terlalu lama atau terlalu sebentar untuk ngepres. Nah, itu ada perhitungannya sendiri. Kemudian kekuatan. Jadi kekuatan yang digunakan untuk ngepres juga tidak boleh terlalu lemah atau terlalu kuat. Kalau terlalu lemah nanti papan partikelnya tidak bisa set, akan akar perekatnya juga tidak bisa terbentuk dengan baik. Kalau terlalu kuat nanti ketebalan papannya terlalu terlalu pipih dan juga papannya terlalu dense atau terlalu rapat, itu juga nanti tidak sesuai dengan target produk yang diinginkan. Nah, ini ada sifat-sifat yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi sifat papan partikel, antara lain jenis bahan, tipe dan ukuran partikel, penyebaran partikel, kadar air partikel, tipe dan jumlah perekat, kerapatan papan partikel, serta proses pembuatannya. Ini di bagian ini sampai ke belakang sudah saya uraikan satu persatu apa saja yang mempengaruhi dari papan partikel tersebut. Kita bahas sedikit ya. Jadi yang pertama adalah jenis bahan baku. Nah, yang terpenting dalam proses pembuatan papan partikel ini adalah bahan bakunya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan berat jenis atau kerapatan bahan tersebut. Secara umum, kayu dengan berat jenis yang rendah akan menghasilkan papan partikel dengan kerapatan atau berat jenis yang lebih tinggi dibandingkan dengan kayu solidnya. Akan tetapi, kayu dengan kerapatan yang tinggi biasanya sulit untuk direkatkan karena dinding sel pada kayu tersebut umumnya tebal dengan volume rongga sel yang rendah, sehingga mengakibatkan proses penetrasi bahan perekat menjadi sulit, sehingga pembentukan akar-akar perekat menjadi sangat terbatas. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian. Kemudian selain kerapatan juga ada ciri lain yang juga berpengaruh terhadap papan partikel ini yang dipengaruhi oleh bahan baku, yaitu antara lain ekstraktif, kemudian pH kayu, dan juga kapasitas larutan penyangga. Kemudian kadar ekstraktif yang tinggi akan menyebabkan masalah dalam pematangan perekat dan pelepuhan pada papan partikel yang dibuat. Sehingga ketika kita memilih bahan kayu, maka kita harus cek dulu ekstraktifnya dari kayu tersebut bisa nggak bonding dengan adhesif yang akan kita gunakan. Jangan-jangan ekstraktifnya di situ di kayu itu terlalu banyak mengandung minyak gitu ya. Kemudian kita mau menggunakan bahan perekat yang water base. Nah, itu air sama minyak kan juga tidak bisa bersatu, sehingga itu harus diperhitungkan dengan baik. Selanjutnya, tipe dan ukuran papan partikel. Nah, ukuran papan partikel ini tentu saja sangat mempengaruhi sifat mekanik dan karakteristik permukaan papan. Nah, kenapa? Ya, karena biasanya papan partikel dengan ukuran partikel yang cukup besar itu digunakan di bagian core atau di bagian inti untuk tujuan sifat mekanisnya yang diambil. Jadi untuk sifat mekanis yang tinggi gitu ya. Kemudian
ketika kita membuat papan partikel, tentu saja harus diperhatikan bukan hanya ukuran pada bagian core, tetapi juga proses untuk membentuk keseragaman partikel ini. Jadi jangan sampai ukuran partikelnya berbeda di dalam satu pembuatan papan partikel. Jadi untuk satu lapisan itu biasanya dia memiliki ukuran yang sama kurang lebihnya. Caranya gimana? Caranya agar partikelnya seragam maka digunakan ayaan. Nah, biasanya ayaan ini 3 lapis. Jadi lapis atas, tengah, dan juga bawah gitu ya. Nah, lapisan paling atas itu akan menyaring partikel-partikel yang ukurannya terlalu besar sehingga tidak bisa lolos saringan yang pertama. Kemudian di saringan kedua terus diayak lagi sampai dihasilkan partikel yang ukurannya kecil-kecil sehingga bisa lolos di saringan yang kedua ini. Nah, yang tertahan di saringan yang kedua inilah yang ukurannya sesuai untuk digunakan sebagai papan partikel. Nah, tentu saja persyaratannya, ukuran berapa dan lain-lain itu tergantung dari tujuan pembuatan papan partikel dan juga kebijakan dari perusahaan mau ukuran berapa partikel yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya adalah penyebaran dan orientasi partikel. Jadi ketika Anda membuat papan partikel itu harus seragam antara muka dan inti, sehingga distribusi partikelnya itu merata. Tidak boleh di sudut itu biasanya hanya sedikit partikelnya, sedangkan di tengah lebih banyak partikelnya, tidak boleh. Jadi harus tetap merata. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan yang memadai dan kehalusan permukaan yang baik, seperti itu. Nah, perbedaan geometri partikel antara bagian muka dengan inti, jadi ukuran partikelnya itu tentu saja akan berpengaruh pada kerapatan papan partikel yang dihasilkan. Nah, papan partikel dengan ukuran partikel yang semakin halus atau semakin kecil itu biasanya paling bagus digunakan untuk lapisan permukaan, terutama apabila dibutuhkan permukaan yang halus, karena nanti dari permukaan yang halus itu biasanya nanti akan ditempelkan lagi lapisan coating selanjutnya, bisa berupa vinir atau plastik dengan motif tertentu seperti itu, sehingga sesuai dengan permintaan dari buyer, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya kadar air. Kadar air papan partikel merupakan salah satu faktor yang penting dalam pembuatan papan partikel karena kadar air yang terlalu tinggi akan menyebabkan peningkatan biaya dan waktu pengeringan partikel. Nah, tadi di depan saya sudah ceritakan bahwa kalau mau membuat papan partikel itu kadar airnya harus diturunkan sampai kurang dari 10%. Kalau semakin tinggi kadar airnya, maka nanti waktu yang digunakan untuk mengeringkan papan partikel dan biayanya akan lebih tinggi dibandingkan ketika partikel yang digunakan itu sudah kering angin. Kemudian apabila dipaksakan untuk segera diproses, misalkan kadar air yang tinggi pada papan partikel yang dibuat ini akan menyebabkan papan partikel yang sudah jadi itu cenderung menggembung. Kemudian blister itu seperti remah gitu ya. Kemudian terjadi delaminasi saat pengempaan panas. Jadi tidak bisa bersatu antara satu bagian partikel dengan bagian yang lain, seperti itu. Selain itu, terjadi juga pengenceran perekat yang telah dilaburkan pada permukaan partikel sehingga menyebabkan molekul-molekul perekat menjadi bergerak dengan cepat. Jadi bisa jadi ada luberan samping seperti itu karena kadar airnya tinggi, kemudian sudah disemprot atau diberikan bahan perekat gitu ya. Nah, kadar airnya dari kayu ini masih tinggi sehingga dia tidak mampu untuk menyerap bahan perekat yang sudah ada di permukaannya, sehingga
dia cenderung untuk menolak akhirnya, sehingga mobilitas dari bahan perekatnya akan menjadi lebih tinggi. Selanjutnya adalah jenis dan jumlah perekat. Kemarin 2 pekan yang lalu Anda sudah belajar jenis-jenis perekat itu apa saja. Ada yang natural, ada yang sintetis atau buatan. Yang buatan juga masih dibagi menjadi termoplastik dan termosetting seperti itu. Nah, sama halnya di sini dalam pembuatan papan partikel, jenis dan jumlah perekat itu juga sangat menentukan sifat akhir papan partikel yang dihasilkan. Tentunya, semakin banyak perekat yang digunakan dalam pembuatan papan partikel, maka akan menyebabkan semakin kuat dan stabil dimensi papan. Namun demikian, dari segi ekonomi, penggunaan perekat yang terlalu banyak ini tidak diinginkan karena tadi cost-nya menjadi cukup tinggi seperti itu. Nah, biasanya perekat yang digunakan pada industri perekatan terdiri dari 3 jenis, yaitu tadi sudah disebutkan di depan sebenarnya ada urea formaldehid, kemudian fenol formaldehid, dan melamin formaldehid, ya kan? Kalau urea formaldehid itu untuk papan partikel yang interior, sehingga tidak memperhitungkan atau kurang memerlukan ketahanan yang cukup kuat terhadap ekspos cuaca dan juga kadar air. Sedangkan fenol formaldehid dan melamin formaldehid itu biasanya digunakan untuk papan partikel yang eksterior atau yang tipe 2 seperti itu. Karena dia lebih tahan terhadap cuaca dan juga kadar air. Kemudian selanjutnya adalah kerapatan papan partikel. Kerapatan akan mempengaruhi sifat-sifat papan partikel dan biaya produksinya. Semakin rapat papan partikel yang dibuat, tentu saja biaya produksinya akan semakin tinggi. Mengapa? Ya karena kan pakai alat gempa. Alat gempa itu kalau mau di push untuk melakukan tekanan untuk menghasilkan kerapatan yang besar, itu tentu saja akan memakan listrik yang lebih banyak gitu ya, jadi lebih boros. Kemudian namun demikian, papan partikel dengan kerapatan yang tinggi akan lebih baik kualitasnya daripada papan partikel yang memiliki kerapatan yang rendah seperti itu. Kemudian ini adalah proses pembuatan papan partikel, ini sedikit kita singgung. Yang pertama adalah penyiapan partikel, kemudian pengeringan partikel, penyaringan partikel, penyampuran partikel dengan perekat, pembentukan mat atau kasuran, kemudian pengempaan panas dan pengkondisian. Kira-kira itulah proses pembuatan papan partikel. Untuk deskripsinya silahkan Anda baca, sudah ada di PowerPoint saya ini. Anda bisa download di OCW maupun di Spada. Nah, saya akan bahas sedikit saja. Intinya penyiapan papan partikel itu bisa digunakan dengan metode pengumpulan serbuk-serbuk gergaji atau limbah-limbah gergajian atau serutan atau pasahan atau apapun pada satu lokasi, kemudian kita pindahkan ke tempat yang dituju untuk penyiapan bahan baku papan partikel. Tetapi juga bisa juga dengan menggunakan mesin khusus yang disebut dengan flexing mesin atau mesin yang mencoba untuk mencacah kayu menjadi ukuran yang lebih kecil seperti itu. Kemudian setelah itu papan partikel yang dihasilkan itu harus dikeringkan gitu ya, karena tadi kadar air itu ternyata berpengaruh sangat signifikan terhadap keberhasilan dari perekatan kayu, kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah penyaringan partikel. Tujuannya adalah untuk memperoleh bahan baku yang seragam, kemudian memperoleh campuran jenis dan kadar air yang seragam, dan yang ketiga, menghilangkan bahan-bahan halus seperti debu, dan apabila bahan semacam itu tidak dihilangkan, maka bahan tersebut cenderung akan menyerap lebih banyak lagi resin
sehingga menurunkan kekuatan papan. Nah, itulah maka perlu dilakukan proses penyaringan dengan menggunakan ayaan yang berlapis itu tadi. Kemudian selanjutnya adalah persiapan dari segi bahan perekatnya. Jadi kalau tadi adalah persiapan bahan direkat, kemudian kita juga harus mempersiapkan bahan perekatnya melalui banyak pertimbangan. Ada hitung-hitungannya, beberapa kemarin sudah Anda pelajari di DGL dan MSGL, tapi itu kan untuk pelaburan perekat pada kayu utuh ya. Kalau pada kayu yang berupa partikel itu biasanya dengan metode penyemprotan dengan berat papan partikel misalkan 100%, maka perekat yang ditambahkan itu antara 6 sampai 10% berat kering anginnya. Kemudian biasanya juga perekat ini harus dicampur dengan bahan pengeras atau bahan tambahan lain, misalkan bahan pengawet, bahan tahan api, lilin, parafin, dan lain sebagainya. Nah, pencampurannya ini tentu saja harus dilakukan dengan cepat dan dalam waktu yang cukup singkat. Kalau terlalu lama nanti perekatnya keburu setting duluan gitu ya, meskipun tanpa diberikan suhu yang tinggi. Selanjutnya adalah pembentukan mat. Mat ini atau biasa disebut dengan cetakan gitu ya, atau bisa disebut juga dengan kasuran. Nah, ini seperti ini gambarnya. Jadi bisa sangat tebal sekali karena banyak terdapat rongga-rongga udara di dalamnya. Jadi sebelum dilakukan proses pengempaan. Nah, caranya membuat mat ini adalah dengan cara menaburkan campuran papan partikel dengan bahan perekat yang sudah diaduk jadi satu tadi, dicampur kemudian dimasukkan ke dalam suatu bingkai besar papan yang akan dihasilkan gitu ya. Jadi pakai cetakan, intinya ada cetakannya seberapa besar yang mau Anda buat. Kemudian selanjutnya adalah pengempaan panas. Nah, biasanya dalam proses pengeringan itu tidak pembuatan papan partikel tidak secara serta-merta atau mendadak gitu ya, setelah Anda buat kasurannya terus langsung dipres pakai gempa panas gitu, tidak, tetapi biasanya didahului dengan proses pengempaan dingin supaya matnya itu settle dulu, lebih kuat dulu, seperti itu. Kemudian, karena pengempaan panas ini merupakan tahap yang akhir pada proses pematangan perekat, maka dalam prosesnya dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama adalah lama waktu gempa, kemudian besarnya tekanan spesifik yang digunakan pada mesin gempa ini, kemudian berapa suhu optimumnya atau suhu yang digunakan gitu ya. Jadi ilmunya tentang penggunaan alat ini juga harus dikuasai ketika Anda akan membuat papan partikel, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah selesai digempa, maka pekerjaan selanjutnya adalah pengkondisian papan partikel. Maksudnya pengkondisian di sini adalah papan partikel itu diekspos pada kondisi yang kadar udara rata-rata gitu. Jadi tidak ditempatkan pada suhu yang ekstrim terlalu panas atau ekstrim terlalu dingin. Jadi di bawah naungan dengan kondisi rata-rata. Tujuannya adalah untuk menghindari kerusakan perekat sebagai akibat dari distribusi air yang tidak merata gitu ya. Kemudian distribusi air yang tidak merata itu selain juga menyebabkan gagalnya produk, juga lebih menyebabkan pada kegagalan pembuatan produk perekatan ini gitu. Jadi ada yang swelling, ada yang retak dan lain sebagainya gitu, sehingga tidak bisa dikomersialkan, kira-kira seperti itu kalau dalam skala laboratorium yang tidak bisa
bisa diujikan seperti itu. Kemudian tentu saja ketika Anda magang, misalkan punya kesempatan magang atau bekerja di industri perkaluan yang bergerak di bidang papan partikel, Anda nanti akan menemukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk ekspor papan partikel ke negara tertentu. Di sini saya menyajikan beberapa jenis standar yang digunakan untuk ekspor papan partikel. Salah satunya yang nomor 1 ini adalah dengan Japan Industrial Standard. Jadi di Jepang dan juga beberapa negara Asia Timur atau bahkan negara di tempat lain yang menggunakan pendekatan GIS ini, kita harus memenuhi kriteria-kriteria yang sudah mereka tentukan. Nah, barulah kalau kriteria papan partikel ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan, kita dapat mulai proses ekspor, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian ini berdasarkan DIN, ini adalah standar Jerman. Jadi kalau standar Jerman dengan standar Jepang itu angkanya bisa sedikit berbeda gitu ya. Jadi tergantung dari negara mana yang akan menjadi tujuan industri papan partikel tersebut mengekspor hasil produksinya. Kemudian ini menurut FAO, kalau FAO juga lebih beda lagi gitu ya. Contohnya kerepatan di FAO 0,3. Di DIN 0,4 sampai 0,8, di JIS 0,4 sampai 0,9 dan lain-lain, itu berbeda-beda semua. Jadi harus disesuaikan. Nah, kemudian ada juga berdasarkan USDA atau United States Department of Agriculture gitu ya. Mereka juga mengeluarkan standar industri papan partikel atau papan partikel yang dibuat di luar negerinya mereka, maksudnya misalkan di Indonesia, kemudian diekspor harus memenuhi kriteria yang sudah mereka tentukan. Kemudian yang terakhir adalah standar industri papan partikel yang digunakan di Indonesia sendiri. Anda bisa cek di BSN, Badan Standarisasi Nasional, SNI nomor 03-2105 tahun 2006. Ini menjelaskan tentang papan partikel. Jadi mulai dari definisi, kemudian bahan baku, proses pembuatan, sampai standar pengujian, cara pengambilan sampel pengujian, dan lain-lain. Itu bisa Anda pelajari di SNI ini, kira-kira seperti itu. Ini hanya cuplikan saja, saya ambilkan contoh tabel yang ada di SNI untuk kriteria papan partikel. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.